Jangan buat saya menangis, saya nggak mau nangis. Gak perlu nangis, kamu wanita tegar dan gak perlu nangis. Air mata diberikan sama Tuhan untuk wanita pada saat dia sudah lemah untuk menahan rasaannya. Nah, sekarang kalau misalnya dibayangkan depan kamu ada brunette, dan kamu kuat, kamu bisa bicara. Apa yang kamu sampaikan agar dia menjadi wanita kuat seperti kamu? Brunette, don't play with my iPad karena dia selalu pinjam iPad aku. Bicara mengenai perasaan? Perasaan apa ya? Say love or I love my Brin, I love you so much, and then you'll be fine. You have a strong mommy. I will tell you everything, secrets about lives, and you'll be fine. Yeah. I'm not gonna cry. Oke. Kak Dewi, tadi suka cemburu nggak sih ngelihat keharmonisan atau kedekatan anak-anak sama Marcel? Enggak dong, ngapain cemburu, kan itu dedinya, jadi emang harus dekat. Walaupun yang ketemu mereka tiap hari itu adalah Marcel, jadi you don't mind gitu ya? I don't mind, it's okay, itu kan dedinya mereka. Mereka nggak boleh benci sama aku atau sama Marcel. Antara aku dan Marcel itu biar urusan kita berdua. Tapi anak-anak harus tetap cinta sama kita berdua. Tapi pernah punya kesulitan untuk ketemu anak-anak nggak? Kesulitan ya, kalau kesulitan ada kadang-kadang. Awal-awal dulu lah sebelum cerai, mungkin karena ini kali ya, karena ego gitu kan, masih mau nyakitin. Tapi kalau sekarang sih I don't mind. Jadi sekarang sih aku ikutin Marcel aja, kalau Marcel oke, iya oke. Kita lihat dulu cuplikan yang satu ini, video-video dari Dewi Rezer. Kalau Mbak Popi ngelihat raut muka atau ekspresinya Kak Dewi gimana nih? Dia terlihat bahagia pada saat berada di antara anak-anaknya yang utama dan berada dengan mantan suaminya. Masih tetap happy ya? Iya, dan nyaman di situ. Jadi sebenarnya itu terlihat dari senyumnya. Jadi kalau orang bahagia itu pada saat senyum itu ada kerutan di pinggir matanya. Hangat gitu ya? Maaf, saya ada botox jadi nggak ada kerutan lagi. Tapi kalau dia fake smile, dia hanya sekedar gitu aja, tapi nggak ada kerutan. Kalau Marcelnya gimana? Ya bisa dinilai. Ya, tadi nggak begitu kelihatan ya, karena ini lebih fokus ke Mbak Dewi aja. That's my daughter. Ya. Karena tadi selfie sendiri kan, sibuk sendiri kan. Dia lupa posting mantannya kan. Iya. Ya, ada juga satu teman aku kampus dengan permasalahan yang sama, langsung aja ini dia Tiwi. Bilang saja oke. Bilang saja oke. Lagunya agak membawa nostalgia gitu ya, kayak deja vu atau gimana gitu, jadi kangen sama oke. Apa kabar Tiwi? Baik, kita apa kabar? Sama cantik deh. Makasih, kamu juga. Rambutnya nggak panjang-panjang? Iya, nggak tahu nih. Aku juga nungguin panjang. Lama banget nggak panjang-panjang. Karena punya bos yang seperti Bang Otman, jadi rambutnya panjangnya susah. Iya bener-bener. Bikin stres gitu ya. Mau panjang takut lagi masuk lagi. Benar. Tiwi, ya. Tahun lalu kita dapat berita Tiwi sudah resmi bercerai ya. Iya. Tapi hak asuh anak sekarang? Alhamdulillah di Tiwi. Di Tiwi, hak asuh anak. You fight, kamu berjuang untuk itu atau apa? Ya pasti diperebutkan enggak? Sebelum proses sih sempat ribut. Cuma saya bilang mau gimana pun juga, kalau kamu mau ngambil, langkain mayat saya dulu aja. Jadi waktu itu yang menjadi alasan kenapa kalian memutuskan untuk bercerai apa? Apa karena sifat kerasnya itu atau karena kalian sama-sama keras? You baru nikah 2013 ya? Iya, udah menyebabkan berpisah. 3 tahun ya? Cuma 3 tahun? Enggak, hampir 5 tahun. Hampir mau 5 tahun. 4 tahun. Apa yang bikin? Tentu itu kan pasti 2 tahun mungkin udah ditahan kan? Coba, apa yang bikin kau cerai? Dia romantis nggak di rumah lah? Dibilang romantis. Orang Jepang romantis nggak? Ini nih, ada satu hal yang paling mendasar yang nggak bisa Tiwi ungkapkan. Ya itu apa? Ada, nggak bisa diungkapkan. Ya personality konflik atau kurang uang? Personality. Okay. Dari segi ekonomi? Enggak, kalau soal ekonomi sih itu bisa ditanggulangi berdua ya. Tidak, bukan maksudnya tidak mendasar, bukan hal yang mendasar karena basically aku juga kerja gitu. Jadi bisa saling meng-cover. Cuma ada masalah pribadi yang tidak bisa aku ungkapkan. Bahkan dari zaman perceraian pun kan banyak yang ngomong Tiwi ini tuh ini. Aku sih diem aja karena aku nggak mau Reo nanti ngelihat nggak mau.
Hampir semua teman saya bule di Jakarta udah punya istri, hampir semua punya pacar selingkuh. Kalau orang Jepang gimana? Jangan dipukul rata dong, beda kali. Saya nanya, I'm not accusing, I'm asking. See, I think Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan di situ. Pak Bos, tapi gimana sih secara hukum kalau perceraian beda warga negaranya masih warga negara Jepang? Masih Jepang. Mantan suaminya itu gimana hukumnya? Nggak ada Persoalannya ada kaitan sama Nggak hal ada itu. kaitan, Mbak. Pokoknya Nggak, kalau Bang, persoalan tadi Abang tanyakan itu ada kaitan sama hal itu. Dari cara Apa-apa? gerakan tubuhnya. Gimana? Oh my god. Apakah karena apakah karena dia kurang? Assalamualaikum. Dari cara dia berdiri dan menghindari ini gambar. Coba kita ulang tadi pertanyaan apa? Pak Bos gini. Cuma saya sama Tuhan yang tahu udah ya. Jadi dia tadi tidak jujur. Tadi Pak Bos tadi itu Dia ada tidak jujur kaitannya. tadi jawab. Kalau kita review tadi pertanyaan itu ada kaitannya sama hal itu yang dia bilang. Saya nggak mungkin bisa menceritakan ini. Jadi Pak Bos tadi bilang temennya Pak Bos yang bule Ya, gimana tadi? hampir 90%. Selingkuh. I can guarantee on that. Saya 20 tahun di law firm asing-asing. Because segitu banyaknya wanita di Indonesia, and they cannot do it di Australia kan terlalu mahal kan, dan wanita di sana terlalu tinggi, ya. Sok sayang udah. Udah. Kasihan. Stop. Berarti persoalannya ada. Ya oke, kan dia tidak jawab, oke, dia tidak jawab, ya kan, memang dari something ya, oke, kita hargain itu kan kita tidak maksa. Kalau gitu, next subject. Pak Bos, Next subject apa kalau bisa? Hukumnya Ya kalau berpisah, nggak ada kaitannya sama warga negara manapun. Yang penting kalau nikahnya di sini, ya gugat cerainya di sini, cerainya didaftarkan di sini. Ya jadi nggak pengaruh ya? mau berapa, mau bangsa apapun, kalau ada harta ya bagi dua gitu loh, nggak ada kaitan. Tapi kalau ada surat prenup dong, harta bagi dua. Kalau enggak? Kalau justru kalau ada prenup agreement, hartanya masing-masing. Iya. Kalau ada perjanjian kalau harta. tidak ada perjanjian hartanya bagi dua, iya benar. Saya mau kasih saran kepada kalian. Justru jangan perjanjian kalau kamu yang kurang ekonominya. So, kalau nanti kamu ketemu seperti Hotman Paris. No, serius, I'm a lawyer, okay? I've been in sini as a lawyer. Abang ngomong biasa aja tuh, aku udah kayak kencing-kencing di sana. Bukan. Ini Bisa menjelaskan. No. Ini teori. Dan kalau ngomong biasa aja tuh udah. Ini teori saya ini berbeda dengan semua teori lawyer di Hollywood dan artis di Hollywood. Karena orang selalu fokus kepada prenup atau perjanjian pisah harta. Kalau kalian wanita justru terbalik. Kalau saya mengatakan justru tanda tangani bukan perjanjian pisah harta, justru perjanjian perkawinan. Apalagi kalau cowoknya yang kaya, bikin perjanjian satu. Kalau kita nikah nanti, kalau beli seluruh harta yang dibawa suami masuk jadi gunung gini. Bayangin, itu genius idea. Artinya, kalau Oke, nanti kalau aku nikah lagi aku telepon ya. that's right. Jadi kalau cowok kamu itu kaya, punya Lamborghini, punya apa-apa, itu menjadi harta gunung gini. Jadi kalau bisa bagi dua. Oke. Itu satu. Oh, serius. Oke, yang dua nanti kita bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Lagi deh, karena akunya sakit. Takutnya ke depannya gue sakit. Karena anakku sendiri selalu ngeliat kalau aku berantem.